Shalom, bertemu dalam renungan harian ini, puji Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan Yesus ya, kita diberi kesempatan yang baru satu hari lagi untuk menikmati berkat Tuhan hari ini. Kita bisa melakukan apapun yang menjadi kehendak Tuhan dan kiranya kita dipakai Tuhan untuk menjadi kepanjangan tangannya, untuk memberkati siapapun yang ingin Tuhan berkati melalui hidup kita. Di hidup kita yang sekali ini, kesempatan kita berada di dunia yang sekali ini, kiranya kita bisa menjadi apapun yang menjadi kehendak Tuhan, karena pilihan kita cuma satu, ke surga. Jangan ada penyesalan saat kesudahannya nanti, karena saat hidup kita berakhir di dunia tidak ada kesempatan lagi. Jadi selama Anda nanti bisa menonton tayangan ini, berarti kesempatan masih Tuhan Yesus anugerahkan kepada kita untuk menjadi seperti apa yang Tuhan kehendaki. Jangan biarkan penghakiman siapapun atau penghakiman dunia ini menjauhkan kita dari Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan, bukan menghakimi. Jadi siapapun yang menghakimi, itu berarti bukan dari Tuhan. Amin ya. Diberitahu, pasti ada solusi. Jadi kita harus tahu, apapun yang dikatakan dunia, pandang Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus datang menyelamatkan. Kalau kita dihakimi Tuhan Yesus, tidak ada yang selamat. Karena semua orang berdosa. Makanya Tuhan Yesus datang menyelamatkan. Kiranya ini menguatkan kita. Kiranya ini meneguhkan kita. Agar apapun yang kesalahan kita lakukan, asal bertobat. Seperti Simon yang kemarin kita baca waktu melakukan kesalahan di depan Petrus. Saat mau membeli atau mau membayar agar didoakan ya, agar mendapat Roh Kudus. Kemudian Petrus marah kepada Simon. Simon bertobat. Seperti itulah kiranya kita sebagai manusia. Salah satu contoh peristiwa orang yang bertobat, mengakui kesalahannya. Amin ya. Yang kemarin baru saja kita baca. Asalkan bertobat, itu yang diperlukan. Bertolak atau lari dari kesalahan atau dosa yang menjauhkan kita dari hadirat Tuhan. Selama masih ada di dunia, itu kesempatan kita untuk bertobat, untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, untuk menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Selama masih ada di dunia, ini kesempatan kita. Amin ya, kita saling mendukung, kita saling membantu, kita sebarkan Injil ini. Sebarkan bahwa Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan, bukan menghakimi. Kiranya kita mencontoh Tuhan Yesus. 2000 tahun yang lalu datang untuk menyelamatkan, bukan menghakimi, karena Yesus adalah belas kasihan dari Bapa buat manusia. Itu Tuhan Yesus. Amin ya. Amin. Kita sebarkan ini. Kita saling menguatkan, kita saling membantu. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama. Seperti ruh serindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Kau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Amin ya. Puji Tuhan. Amin. Kita akan lanjutkan ya membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan di Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat 26 sampai 40. Judul perikopnya sida-sida dari tanah Ethiopia.
Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida, pembesar, dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang seorang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba, ia dibawa ke pembantaian. Dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya atau tentang orang lain? Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Saud Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air. Baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Amin ya, amin. Jadi setelah Filipus di Samaria, banyak orang yang dibaptis. Bahkan seorang penyihir yang punya kemampuan bukan dari Allah, yang diikuti oleh orang besar maupun orang kecil sampai bertobat. Kemudian Petrus dan Yohanes datang ke Samaria untuk membaptis secara roh, karena sebelumnya baru dibaptis dengan air ya dalam nama Tuhan Yesus. Nah, setelah itu Petrus dan Yohanes balik ke Yerusalem. Nah, setelah itu ternyata malaikat Tuhan berbicara kepada Filipus. Dikatakan di ayat 26. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Jadi malaikat berbicara kepada Filipus. Ternyata Filipus diminta untuk menemui seorang sida-sida dari Ethiopia yang datang ke Yerusalem untuk beribadah. Di sini dikatakan di ayat 27, lalu berangkatlah Filipus adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida, pembesar, dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia. Jadi ini pekerjaan atau pangkat dari sida-sida tersebut. Seorang kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu Kandake ya, ratu negeri Ethiopia yang sedang datang ke Yerusalem untuk beribadah. Di situ
Ternyata sida-sida tersebut sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Nah, Roh Kudus kemudian berbicara lagi kepada Filipus. Ini kata Roh Kudus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu, di ayat 29. Kemudian mendekatlah Filipus ke tempat sida-sida tersebut yang sedang duduk di sini ditulis di ayat 30. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu?" Ini jawab sida-sida tersebut, "Bagaimana aku bisa mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Itu jawaban dari sida-sida. Lalu sida-sida tersebut meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya untuk meminta Filipus untuk duduk juga bersama dia. Di sini sida-sida itu berkata, ya, "Aku bertanya kepadamu tentang siapakah Nabi berkata demikian." Jadi nas yang dibaca itu tulisannya seperti ini: "Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsung hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal usulnya?" Itu yang dikatakan. Dan Filipus mulai berbicara, ya, dan memberitakan mengenai Tuhan Yesus setelah menjelaskan nas tersebut, kitab Nabi Yesaya. Di sini dikatakan lagi, mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Puji Tuhan, sida-sida itu minta dibaptis. Apa halangannya jika aku dibaptis? Apa syarat yang tidak terpenuhi kalau aku meminta dibaptis? Jawaban Filipus begini, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh." Ini jawaban sida-sida tersebut, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah." Ada pengakuan dari sida-sida tersebut. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air. Baik Filipus maupun sida-sida itu, keduanya turun. Kemudian dikatakan Filipus membaptis dia. Disitulah Filipus membaptis orang Ethiopia tersebut, sida-sida tersebut. Dan setelah itu mereka keluar dari air dan ada kejadian luar biasa. Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Kejadian luar biasa di mana seorang Ethiopia, bukan orang Yahudi, juga bukan orang Yunani. Dan di sini Tuhan meminta malaikatnya untuk membisikkan kata-kata kepada Filipus untuk mendekat kepada Filipus. Untuk Filipus mendekat kepada sida-sida, kemudian bertanya. Nah, setelah itu mereka berjalan, ya, karena Filipus diminta naik ke keretanya. Di situ Filipus bertolak dari nas yang ditanyakan sida-sida tersebut. Filipus kemudian menceritakan mengenai Tuhan Yesus. Nah, sampailah mereka di daerah yang ada airnya.
bertanyalah orang sida-sida tersebut, jika lihat di situ ada air, apakah halangannya jika aku dibaptis? Sida-sida bertanya dulu, apa halangannya jika aku dibaptis? Nah, di situ sida-sida dibaptis. Nah, luar biasanya ketika Filipus keluar dari air bersama sida-sida tersebut, di depan mata sida-sida tersebut, tiba-tiba Filipus menghilang. Bayangkan, seorang Ethiopia yang mau beribadah sampai ke Yerusalem, saat kembali bertemu Filipus yang memang sudah dibisiki oleh Roh Kudus, malaikat Tuhan. Dan kita bayangkan bagaimana sida-sida tersebut juga dikuatkan Tuhan melalui perbuatan Roh Kudus, di mana di depan mata sida-sida tersebut Filipus diambil Tuhan untuk pergi ke tempat lain karena masih ada tugas untuk menyebarkan Injil. Bayangkan, di depan mata sida-sida tersebut Tuhan kita Bapa melakukan mujizat. Bagaimana sida-sida itu dikuatkan oleh Bapa. Filipus dipakai Tuhan di tempat lain. Jadi saat selesai membaptis sida-sida tersebut, diambil Tuhan untuk pergi ke tempat lain. Di sini dikatakan, tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Itu Tuhan kita, Bapa kita. Kalau mau memakai sesuatu, sida-sida tersebut dikuatkan. Bayangkan bagaimana takjubnya sida-sida tersebut saat melihat dengan mata kepalanya sendiri, setelah baru saja dibaptis, orang yang membaptis dia yaitu Filipus menghilang dari hadapannya. Luar biasa. Ini Allah kita yang sampai sekarang masih berbicara, dan kita imani masih ada mujizat. Selama masih ada orang yang mengasihi Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus, kita percaya mujizat masih ada. Selama ada yang mengasihi Tuhan Yesus, kita percaya, kita imani, mujizat masih ada. Hal-hal yang luar biasa yang ada di kitab suci itu bisa terjadi asalkan ada orang yang mengasihi Tuhan Yesus. Kita imani, kita saling membantu, kita saling mendukung untuk menyebarkan Injil ini, agar jangan ada orang lagi yang terhakimi. Karena memang diselamatkan, tapi kita memang harus diselamatkan, tapi kita harus jadi umat Tuhan juga yang berhikmat. Kita perlu Roh Kudus, karena seperti rasul-rasul yang sudah diajar Tuhan Yesus bertahun-tahun, saat mengabarkan Injil pun sampai Tuhan Yesus bilang sendiri, jangan keluar dari Yerusalem sebelum mendapatkan janji Bapa, yaitu Roh Kudus. Kita juga harus berhikmat seperti itu. Agar apa? Agar kita tidak menjadi orang yang harus diselamatkan. Kita harus menyelamatkan. Kita harus berhikmat. Kita harus mendekatkan diri ke orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus juga. Amin ya. Kita saling membantu, kita saling mendukung. Inilah yang menjadi alasan kenapa saat mengabarkan Injil, bahkan selevel rasul-rasul aja yang setiap hari mengiringi Tuhan Yesus, Anak Allah, pemilik dunia ini pun, saat mengabarkan Injil, sampai Tuhan Yesus bilang, tunggu sampai janji Bapa diterima, yaitu Roh Kudus, sampai menerima Roh Kudus. Amin ya.
kita saling membantu, kita saling menguatkan. Hal yang luar biasa terjadi apabila orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus bertindak mengabarkan hal sukacita ini. Amin ya, amin. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Bak urapan di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Amin ya, puji Tuhan. Amin.